know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap to the sound. Satu, dua, satu, dua, satu. Hei, Lause! Ya, Lause, satu dua, Lause! olahraga lah. Kan kita mau memuji Tuhan, biar seger, semangat. Emang Lause tidur juga olahraga? Udah siap memuji Tuhan? Ya, tapi kok cuma berdua? Ajakin Jikit dong. Kasih salam dulu dong ke Jikit. Ayo ikutan. Hai Jikit. Halo. Ketemu dengan Lause Hertin, Lause, Ana. Lause, Tiur. Jikit, tadi Lause Ivana sama Lause Tiur masa olahraga cuma berdua? Kalau Lause Hertin sekarang mau ngajakin Lause Ivana, Lause Tiur, dan Jikit semua memuji Tuhan sambil olahraga biar nggak lemes-lemes ya. Masa kalau mau nyanyi, aduh lemes kayak baru bangun tidur ya. Ayo kita gerakin badannya. Ayo. Kita mau nyanyi Bapak Abraham. Gerakin ya Berdiri tangannya sama kakinya. semuanya. Ayo Jikit gak boleh malas. Berdiri semuanya. Siap ya? Kita Oke. gerakin tangannya. Ayo Lause Tiur. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Jikit, gimana? Udah semangat? Wah, lumayan nih, nggak lemes-lemes lagi ya. Udah segar. Tapi, Lause, sebelum kita lanjutin memuji Tuhan, kita ajakin anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Semua sikap berdoa yang baik ya. Jangan malas-malas. Yuk, semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lause Hertin pimpin doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu baik. Tuhan sayang pada kami semua. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami semua tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikit. Lause, lumayan juga ya tadi gerak-gerak badannya. Wah, Capek nggak, Lause? Capek. Lause, tunggu dong. Tarik nafas, Lause. Kita pakai masker. Aduh. Lause mau pakai masker? Iya nih. Pakai masker. Kalau Jikit di rumah pakai masker nggak? Kalau di rumah kayaknya nggak usah Nggak pakai usah masker. deh. Lause, ya. Nggak usah. Tapi sekarang kalau hari Minggu kan nggak bisa ke gereja nih. Iya. Terus biasanya kalau ke gereja kan diajakin mama, diajakin papa. Tapi sebetulnya kalau percaya Tuhan itu karena mama papa bukan? Bukan, jangan dong. Kan ikut Lause. Itu Ikut mama terpaksa. papa. Terpaksa ya kamu? Kepaksa apa enggak sih Jikit? Jikit kepaksa apa enggak sih? Lause, ada Jangan. lagunya deh Lause. Kan iya. aku mau ikut Tuhan bukan karena mama papa, tapi sebetulnya yang ngajakin memang mama papa. Tapi Pergi bareng ya? Iya, pergi bareng doang ya Jikit ya. Iya. Tapi hati kita Hatinya. bukan karena mama dan papa. Jikit, kita nyanyiin aku mau ikut, aku mau ikut. Bisa ya semua Karena ya? siapa mau ikut? Karena kita apa ya, Lause? Karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Ayo Lause Tiur. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan.
ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Wah, hebat dikit loh, Lausia. Wah, hebat dengan semangatnya. Lausia, tapi tadi katanya bukan karena mama, bukan karena papa. Terus karena siapa? Karena cinta Tuhan. Oh, karena cinta Tuhan. Lausia bukan karena hadiah juga ya? Bukan ya? Bukan karena. Tapi yang dipaksa Lausia. Jangan karena terpaksa juga. Betul ya Jikit? Ingat, bukan karena kepaksa, bukan karena aduh, kalau enggak nanti dimarahin. Jangan ya. Tapi karena kita cinta sama Tuhan. Lausia, selain cinta sama Tuhan, terus kan ada mama, papa, cici, koko, dede. Aduh, banyak ya Lausia. Itu semuanya kan bisa disebut keluarga Lausia. Keluarga. Tapi keluarga tuh cuma mama, papa, dede, cici, koko gitu aja. Enggak, ada lagi. Anak-anak ada nggak? Siapa yo? Yo, siapa yang tahu kalau keluarganya Tuhan tuh gimana Lausia? Keluarga Tuhan itu kita cinta keluarga Tuhan maksudnya Lausia? Iya. Kalau keluarga Tuhan tuh kan Lausia kan kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, berarti kita semua anak Tuhan yang jadi satu keluarga dong Lausia. Keluarga. Iya. Lausia, gimana kalau kita nyanyiin aja? Ayo, Ku kita cinta nyanyi. keluarga Tuhan. Jikit bisa ya, pasti lagu ini bisa deh. Walaupun kita jarang nyanyiin, tapi Jikit pasti bisa. Yuk Lausia Tiar, kita nyanyi yuk. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Shalom, Jikit yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali. Hari ini kita mau ibadah, yaitu ibadah untuk memperingati Hari Keluarga. Dan kita mau belajar tentang sebuah tema, yaitu honor your parents, yaitu hormati orang tuamu. Anak-anak mungkin tanya, Pak Pendeta Wendy, ini belum Natal, kok masih pakai baju center cross merah-merah? Nanti Pak Wendy mau cerita mengapa pakai merah-merah dan apa artinya. Nah, kita akan membaca dulu satu ayat firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. 20 ayat 12. 20 ayat berapa? Ayat 12. 12 bunyinya apa? Hormatilah ayahmu. Ayahmu gini, pakai kumis ya. Hormatilah ayahmu. Ada kumisnya. Dan ibumu. Nah, ibumu rambutnya panjang, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo ulangi kembali. Hormati ayahmu. Kumisnya ada di sini. Dan ibumu rambutnya kan panjang. Firman Tuhan katakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa.
Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar menghormati ayah kami dan ibu kami yang sudah mendidik, mengasuh, membesarkan kami sehingga ada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita cerita lagi kenapa Pak Wendy pakai baju merah, lalu ininya ada merah, dan kenapa salib juga berbentuknya itu ada merahnya. Karena merah itu artinya adalah lambang darah. Yesus mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita, dan orang tua kita berani memberikan nyawanya bahkan untuk anak-anak bisa berkembang, bertumbuh dengan luar biasa. Ayo tangannya gini, dengan luar biasa. Jadi kita harus hormatilah ayahmu dan ibumu rambut panjang. Ini kenapa center class? Center class itu bukan kisah nyata, tapi cerita tentang orang yang baik mau memberikan sesuatu untuk yang baik buat anak-anak semua. Ini sudah bulan Oktober, 2 bulan lagi kita mau Desember, kita merayakan Natal. Natal berbicara tentang apa? Allah Bapa yang mencintai kita luar biasa. Kalau ini punya teman, satu anak yang kesian sekali. Kenapa kesian? Karena matanya itu nggak bisa melihat, karena dia tunanetra. Kita mau tanya, di mana orang tuanya? Ayo kita tanya. Namanya siapa ya? Namanya si Tata. Namanya Tata. Mana Tata? Oh, ini Tata di sini. Tata kenapa? Ya karena aku tunanetra. Karena aku tunanetra. Ayo keluar. Aku malu. Kenapa malu? Aku nggak bisa melihat. Nggak apa-apa, yuk sini. Gendong sini. Aku nggak bisa melihat. Nggak apa-apa, yuk. Anak-anak nanti terima. Tuh kan, aku nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Kan aku tunanetra. Tunanetra ya. Ini bawa apa ini? Ini bawa tongkat. Tongkatnya buat apa? Supaya kalau aku jalan. Oh, kalau kau jalan, ini tongkatnya bisa buat itu, lihat jalan supaya nggak kejeduk. Oh, supaya nggak kejeduk. Kalau nggak ada tongkat, aku bisa kejeduk gitu loh. Iya. Nih Tata, kenapa kamu tunanetra? Begini ceritanya. Bagaimana ceritanya gimana? Aku itu tunanetra karena apa? Aku itu waktu kecil ini kata orang tua. Oh, kata orang tua. Memang orang tua Tata sekarang di mana? Orang tua aku dulunya sudah meninggal. Aduh, meninggal. Kesian kan aku ya. Kesian. Iya Tata sayang. Ya nak kasihan dia. Kenapa? Ini no sayang sama aku. Nah, kalau cerita tentang orang tua gimana? Begini, kata orang tua, aku itu kan naik kendaraan waktu masih kecil. Ya naik kendaraan gitu. Terus, nah kendaraannya itu kan kecelakaan terus. Jadi ayah dan ibunya Tata, ya aku tunanetra, itu meneluk aku, memeluk Tata. Ya, terus papanya ayahku dari belakang, mamanya nanahnya dari depan. Oh, jadi papa di sini, ya mama di sini. Ya, terus aku dilindungi oleh papa dan mama. Ya, dilindungi oleh ayah dan ibu. Terus ayah dan ibunya meninggal, kata orang gitu yang ceritanya. Oh, meninggal. Terus kok Tata, aku jadi tunanetra ini karena apa? Karena ada tercikan itu, ada kaca yang pecah. Iya, kena mata aku. Oh, kena mata Tata. Lalu kata nana aku, ayah dan ibunya Tata itu meninggal. Kenapa? Karena dia melindungi aku. Aku jadi sedih. Aduh, jadi sedih. Udah jangan sedih. Aku sedih. Nah, udah. Jadi ya demi melindungi aku, demi melindungi Tata, itu ayah dan ibuku mengorbankan dirinya supaya aku hidup. Tapi aku sekarang matanya nggak bisa lihat. Tapi kalau papa dan mama, ayah dan ibu, kalau ayah dan ibu tidak menolong aku, yang terjadi apa? Aku juga ikut mati semuanya. Luar biasa ya. Ya, pokoknya yang paling hebat di dalam dunia ini,
adalah ayahku dan ibuku. Oh, ayahnya Tata dan ibunya Tata. Ya, dan yang lebih hebat dari ayah dan ibuku, yang lebih hebat dari ayah dan ibunya Tata adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau Yesus mau mati di kayu salib supaya aku hidup apa? Supaya aku dapat hidup kekal, dosanya dihapuskan, dosanya dihapuskan. Jadi aku terima kasih sama siapa? Yang pertama sama siapa? Sama Tuhan Yesus yang mau menerima aku. Aku bisa melihat enggak ya? Ya, nanti Tuhan bisa sembuhkan matamu, ya aku bisa sembuhnya. Ya kalau Tuhan mau. Tapi kalau nanti masuk surga, mata aku bisa melihat lagi. Ya pasti. Jadi yang pertama Tuhan Yesus nih, merah-merah semua. Ini merah itu apa? Lambang darah Yesus. Ini topinya juga merah-merah. Lambang apa? Lambang darah Yesus. Jadi Yesus mau mati untuk kita semua. Lalu yang kedua, untuk ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku. Kenapa demikian? Karena ayah dan ibuku mau menyelamatkan aku. Jadi orang tua itu ingin memberikan yang terbaik, dengan cintanya. Seperti ini nih. Ya. Nah, itu Tuhan Yesus tuh. Dia mencintai kita semua agar kita diselamatkan. Mau mati di atas salib untuk kita semua. Lalu orang tua kita, ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan. Terus papa yang mencari nafkah, mendidik dalam iman, agar aku tumbuh dengan baik. Tapi aku sedih kenapa? Orang tua aku bisa hidup lagi enggak ya? Wah, bisa. Nanti kalau di surga akan bertemu lagi. Kayak ini betul enggak? Bukan Pak Wendy yang ngomong, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, ya, satu hari kelak nanti kita akan ketemu lagi. Iya, Tata akan ketemu dengan ayah dan ibu. Aku akan ketemu dengan ayah dan ibu. Nah, sekarang pesan buat anak-anak. Nih, anak-anak semua ya, yang masih punya ayah dan ibu, yang masih punya ayah dan ibu, bersyukurlah kalau orang tuamu masih ada, orang tuamu masih ada. Karena aku sudah tidak ada orang tua lagi. Jangan takut, ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Jadi bilang sama anak-anak, ya anak-anak semua, hormati orang tuamu. Caranya gimana? Ikuti perkataannya, harus taat. Ya, apa yang diperintahkan yang baik sesuai dengan firman Tuhan diikuti. Ya, jangan suka melawan. Terus jangan suka bentak-bentak, marah-marah. Tapi kalau orang tuanya marah-marah, dikasih tahu baik-baik. Ya, kita baik-baik. Gak ada orang tua sempurna. Gak ada orang tua sempurna. Kita juga tidak sempurna. Tapi firman Tuhan mengajarkan. Aku mau baca apa? Itu Keluaran pasal berapa? Pasal 20 ayat 12. Bunyinya, hormatilah siapa? Ayahmu dan ibumu. Terus supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu. Wah, luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Papa Mama. Terima kasih Tata Mama. Aku menghormati orang tuaku sekalipun orang tua sudah tidak ada. Terima kasih Yesus yang sudah berdarah-darah untuk menyucikan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, dan berkati kita semua. Ya, sekarang Pak Wendy mau berdoa. Doain saya ya. Doain gimana? Supaya aku kuat imannya. Ya, walaupun aku tidak bisa melihat, aku bisa merasakan kasih Yesus yang luar biasa. Kita doa ya. Bapa yang di dalam sorga, ajar anak-anak semua bisa menghormati orang tua. Sementara Tata yang tunanetra itu tidak ada lagi orang tua, tapi ada Yesus yang melindungi. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, menghormati Tuhan,
dan juga menghormati papa mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, makasih ya Tante dia. Ya, makasih. Kita foto kasih lihat anak-anak. Dadah. Dadah, jangan lupa ya hormat sama orang tua. Ya.